Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriana, NIM 230404502038, Program Studi Bimbingan dan Konseling kelas B. Dalam video ini saya akan menjelaskan resume dari bab 1 sampai bab 5. Langsung saja materi bab 1, yaitu hakikat pendidikan dan pendidikan sebagai sebuah sistem. Pertama, yaitu hakikat pendidikan. Pendidikan memiliki peran penting terhadap keberhasilan manusia di masa depan. Pendidikan membantu mengembangkan seluruh potensi yang ada dalam diri manusia. Hakikat pendidikan meliputi proses pembentukan karakter, pengembangan keterampilan, dan penyiapan individu menghadapi kompleksitas kehidupan. Pendidikan menjadi landasan untuk membangun nilai-nilai kewarganegaraan, etika, dan norma-norma sosial yang penting dalam membangun masyarakat adil dan berkeadilan. Pendidikan sebagai ilmu pengetahuan. Pendidikan merupakan ilmu pengetahuan yang memiliki objek, metode, dan sistem yang terorganisir sebagai ilmu. Sebagai ilmu, pendidikan berusaha memahami dan menjelaskan fenomena-fenomena yang berkaitan dengan proses pendidikan. Pendidikan sebagai panduan ilmu dan seni. Pendidikan tidak hanya terkait dengan ilmu pengetahuan, tetapi juga membutuhkan seni dalam pelaksanaannya. Seni dalam pendidikan berkaitan dengan kemampuan guru dalam menciptakan suasana belajar yang efektif dan menyenangkan. Pendidikan sebagai sebuah sistem. Pendidikan sebagai suatu sistem memiliki struktur dan mekanisme yang dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan merangsang. Tujuan pendidikan sebagai suatu sistem adalah untuk mencapai tujuan tertentu seperti pengembangan kemampuan intelektual dan keterampilan sosial serta praktis yang dibutuhkan individu dalam masyarakat. Selanjutnya materi bab 2, yaitu pengertian pendidikan dan unsur-unsur pendidikan. Pengertian pendidikan berasal dari bahasa Latin educare yang berarti membimbing atau menuntut. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik. Tujuan pendidikan yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan. Tujuan pendidikan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan tantangan kehidupan di masa depan. Unsur-unsur pendidikan yaitu tujuan pendidikan, peserta didik, pendidik, kurikulum, metode, lingkungan. Materi bab 3, yaitu aliran dan asas-asas pendidikan. Pengertian aliran pendidikan yaitu pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan dalam pendidikan. Jenis-jenis aliran yaitu aliran nativisme, yaitu berpandangan bahwa keterampilan atau kemampuan tertentu bersifat alamiah atau sudah tertanam sejak lahir. Aliran empirisme yaitu berpandangan bahwa seluruh pengetahuan berasal dari pengalaman indera. Yaitu aliran konvergensi berpandangan bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh faktor bawaan dan lingkungan. Yang terakhir, asas-asas pendidikan. Pengertian asas-asas pendidikan yaitu prinsip-prinsip yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pendidikan. Contoh asas-asas pendidikan yaitu kesetaraan, keadilan, kebebasan, tanggung jawab, dan demokrasi. Materi bab 4, yaitu landasan-landasan pendidikan. Definisi landasan pendidikan yaitu landasan merupakan alas, fondasi, dasar atau tumpuan yang menjadi pijakan dari suatu hal. Pendidikan dapat dipahami dari sudut praktik, yaitu kegiatan membantu individu atau kelompok mencapai tujuan pendidikan, dan sudut studi, kegiatan pemahaman pendidikan. Jenis-jenis landasan pendidikan yaitu landasan filosofis, pembahasan konsepsi, asumsi, dan nilai-nilai yang melandasi praktik pendidikan berkaitan dengan tujuan, isi, dan proses pendidikan.
Yang ketiga, landasan kultural atau budaya, itu membahas nilai-nilai, norma, tradisi, dan keyakinan yang mempengaruhi praktik pendidikan, berkaitan dengan bagaimana kebudayaan membentuk dan dipengaruhi oleh pendidikan. Yang keempat yaitu landasan religius, yaitu membahas ajaran agama dan kepercayaan yang menjadi dasar bagi praktik pendidikan, berkaitan dengan tujuan, isi dalam proses pendidikan yang bernuansa religius. Yang terakhir yaitu landasan iptek, membahas perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang mempengaruhi praktik pendidikan, berkaitan dengan pendidikan. Iptek untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dari yang terakhir yaitu bab 5, sistem pendidikan nasional. Hakikat pendidikan nasional yaitu pendidikan diyakini memiliki kemampuan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Proses pendidikan diharapkan mampu bertunjuk bagi keberlangsungan kehidupan sesuai dengan tata nilai ideologis dan kultural bangsa. Pendidikan harus mampu merangsang individu untuk memperguna potensi kemanusiaan yang dimilikinya. Pendidikan harus dapat memberikan pengetahuan yang memajukan dan mempertinggi kualitas hidup. Tujuan pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jenis, jalur, dan jenjang pendidikan nasional. Jenis pendidikan yaitu pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional. Jalur pendidikan yaitu pendidikan formal, pendidikan berformal, dan pendidikan informal. Jenjang pendidikan yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Standar pendidikan nasional yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian pendidikan secara keseluruhan. Dokumen ini membahas mengenai hakikat, tujuan, jenis-jenis, serta standar pendidikan nasional di Indonesia. Sekian dari saya penjelasan tentang materi 1 sampai bab 5. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.